Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai berbagai macam izin usaha yang memang harusnya teman-teman miliki. Video ini sangat cocok bagi teman-teman yang masih bingung sebetulnya izin usaha apa sih yang harus saya punyai untuk bisnis saya. So, teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Ya, banyak sekali yang tanya ke saya lewat komen di YouTube ataupun langsung DM di Instagram yang tanya tentang izin usaha. Kebanyakan mereka itu salah atau apa ya? Ada beberapa yang harusnya dia izin usahanya apa, tapi dia tanyanya apa kayak gitu. Produknya apa, tapi tanya izinnya tentang yang lain kayak gitu. Nah, itu artinya saya menyimpulkan bahwasanya banyak sekali di antara kita para pelaku usaha, di antara teman-teman itu yang pada dasarnya belum paham sebetulnya untuk usaha yang sedang saya jalankan ini, izin usahanya yang harus saya miliki, yang harus saya urus itu apa aja sih. Nah, di video ini saya akan memberikan beberapa gambaran sebetulnya izin usaha yang harus ada di usaha teman-teman itu apa aja. Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang edukasi bisnis mulai dari tips bisnis dan tutorial bisnis yang tentu saja sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis. Jika teman-teman tertarik dengan teman-teman tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Baik, izin usaha apa aja sih yang sebetulnya ada dan harusnya teman-teman urus untuk bisnis teman-teman? Nah, ada beberapa izin usaha yang sebetulnya ini yang dia wajib miliki, dan ada beberapa izin usaha yang dia sebetulnya nggak wajib dimiliki, tetapi memang kalau memiliki izin tersebut, kalau memiliki standarisasi tersebut, itu akan lebih memberikan nilai lebih kepada produk kita. Nah, langsung saja. Yang pertama yang ini wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha apapun bentuknya, apapun jenisnya, yaitu izin usaha dari OSS. Nah, di situ ada yang namanya NIB, nomor induk berusaha, dan izin usahanya. Izin usahanya ini nanti akan menyesuaikan dengan bisnis yang sedang teman-teman kerjakan. Sedangkan NIB sendiri adalah nomor induk berusaha. Itu kalau kita di manusia ya, orang gitu ya, kita punya KTP kan. Nah, di KTP itu kan ada nomor NIK, nomor induk kependudukan. Nah, sama di usaha juga itu ada yang namanya nomor induk berusaha, dan itu ngaksesnya di OSS, gratis di sana. Namun sebelum mengakses ke OSS, teman-teman harus paham sebetulnya teman-teman itu melalui atau harus mengakses lewat jalur mana. Karena di OSS ini dia semua izin usaha bisa diakses di sana. Baik itu usaha mikro, UMKM, ataupun dia usaha yang sudah besar kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus paham sebetulnya kalau mau ngakses NIB dan izin usaha di OSS, teman-teman harus masuk lewat jalur mana. Kalau teman-teman itu masuk kategori ke usaha mikro kecil, itu teman-teman masuk ke jalur perorangan IUMK. Nah, nanti teman-teman mengakses IUMK dan NIB-nya tentu saja lewat jalur perorangan yang IUMK ya. Bagaimana cara aksesnya teman-teman? Saya sudah membuat videonya, silakan langsung ke link yang ada di atas ini. Pelajari aja cara untuk membuat NIB dan IUMK di sini. Terus kalau misalnya teman-teman itu punya bisnis perorangan tapi tidak masuk kriteria usaha mikro kecil, di misalnya menengah, terus dia masih individu, belum berbadan hukum, teman-teman masuk perorangan tapi non IUMK. Terus kalau teman-teman itu masuk atau punya CV atau PT, nah itu jalurnya sudah non perorangan. Nah, saya kalau untuk CV dan PT sudah membuat tutorialnya bagaimana cara mengakses NIB dan mengajukan izin usahanya. Videonya ada di sini. Nah, silakan teman-teman pelajari bagaimana mengakses NIB dan izin usaha untuk PT dan CV. Bedanya izin usaha antara usaha mikro kecil IUMK dan perorangan non IUMK dan PT CV itu dia nanti ada di tambahannya, tambahan persyaratan untuk efektivitas izin usaha. Jadi
ada beberapa izin usaha yang dia itu tidak langsung efektif keluar dari OSS, itu nggak langsung efektif, tapi perlu diefektifkan dengan cara meminta BAP ke Dinas Perizinan Kabupaten Kota terdekat. Nah, nanti dari Dinas Perizinan Kabupaten Kota setempat akan melakukan BAP ke tempat usaha teman-teman. Jika dinyatakan memang layak, maka izinnya baru berlaku secara efektif. Terus ada tambahan lagi, jika teman-teman membutuhkan izin komersial, nah teman-teman bisa mengurusnya juga lewat OSS. Yang kedua adalah produk pangan industri rumah tangga atau izin SPIRT, sertifikat atau surat PRT. Nah, ini ditujukan untuk produk-produk yang memang hasil rumah tangga. Biasanya ini lebih banyaknya ke makanan ya. Makanan-makanan yang dihasilkan dari rumah tangga, industri rumah tangga, baik itu misalnya snack atau goreng-gorengan tapi yang kering, ada keripik, ada snack, ada kerupuk dan lain-lain, itu nanti pakai PRT. Nggak hanya itu, kalau teman-teman juga punya misalnya seperti catering, itu juga bisa pakai PRT. Nah, SPRT ini siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten setempat di mana teman-teman tinggal, dan itu biasanya gratis. Tapi saya nggak tahu ya, di beberapa daerah yang saya ketahui itu bisa diakses secara gratis. Nah, kalau di tempat teman-teman silakan cari informasi di kantor Dinas Kesehatan di mana teman-teman itu berdomisili. Nah, silakan tanya ke Dinas Kesehatan bagaimana cara mengakses PRT di sana. Apakah itu wajib? Ya, sebetulnya ini bukan wajib, tetapi memang ini sangat berpengaruh kepada konsumen. Kenapa? Karena memang ya ini standar banget, standar minimal untuk sebuah produk produksi dari rumah tangga. Ya minimal teman-teman harus mencapai standar minimal ini agar konsumen ya lebih percaya ke teman-teman. Terus kalau teman-teman juga mau misalnya bekerja sama dengan modern market kayak gitu, ya minimal banget teman-teman harus punya PRT. Kalau belum punya gimana? Ya bisa aja dijual, tapi kan secara kepercayaan saya juga kalau beli produk kalau makanan kayak gitu ya, nggak ada PRT-nya, jadi mikir ini sebetulnya higienis enggak, ini sebetulnya bahannya gimana, bagus nggak, berkualitas bagus enggak, dan sebagainya. Jadi pastikan untuk membuat konsumen lebih percaya ya teman-teman urus PRT-nya, toh itu gratis di beberapa daerah, tapi cek aja di Dinas Kesehatan masing-masing ya teman-teman. Terus berikutnya adalah izin edar dari BP POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ini kalau teman-teman tadi PRT itu untuk beberapa produk yang saya sebutkan, dan sedangkan BP POM ini sifatnya wajib untuk produk-produk contohnya seperti makanan kaleng atau makanan yang dikemas dia membutuhkan sterilisasi. Nah, itu wajib harus ada izin dari BP POM. Terus misalnya lagi teman-teman punya produk olahan daging atau olahan ikan yang dia harus dibekukan, di frozen, bakso tahu ataupun nugget dan yang lainnya yang harus di frozen, itu wajib mengurus BP POM. Terus berikutnya yaitu air minum dalam kemasan. Terus berikutnya lagi adalah susu dan produk olahan susu, misalnya es krim, misalnya ya olahan dari susu lah yang dia berbahan dasarnya lebih banyaknya ada di susu, itu teman-teman harus mengurus BP POM. Terus misalnya minuman mengandung alkohol, ataupun teman-teman punya produk kosmetik ataupun jamu atau obat-obatan. Nah, ketika teman-teman punya produk berjenis jamu atau obat-obatan, itu juga wajib mendaftar ke BP POM. Nah, silakan cek aja bisnis teman-teman itu bergerak di wilayah yang saya sebutkan ini nggak. Kalau bergerak di sana itu wajib dengan BP POM. Kalau nggak BP POM gimana Mas? Ya siap-siap kalau BP POM nanti infeksi, teman-teman produknya ada di pasaran, ketarik, kena kasus, ya urus sendiri ya. BP POM mahal nggak? Sebetulnya kalau dibilang mahal nggak juga, karena tarifnya ya sekitar 1-2 juta ya. Nah, sedangkan yang mahal itu adalah untuk mengurus BP POM, bisnis teman-teman itu harus terpisah dengan tempat tinggal. Jadi teman-teman harus menyiapkan satu tempat yang dia dikhususkan untuk memproduksi produk teman-teman dan memenuhi standar-standarnya mereka. Nah, itulah yang sebetulnya membuat mahal proses ininya ya, penyiapannya. Kalau biaya BP POM sendiri ya sekitar 1-an juta lah, 1-2 juta. Saya pasnya nggak tahu ya, teman-teman langsung ke BP POM terdekat. Terus habis itu nanti biaya lab
biaya lab itu tergantung dari apa yang teman-teman masukkan ke lab. Nah, itu biayanya ada di laboratorium. Nah, silakan tanya ke laboratorium tempat teman-teman mau mengecek si bahan atau kandungan dari produk yang teman-teman hasilkan. Sebetulnya kalau saya bilang itu bagian dari investasi lah. Kalau dibilang mahal dan nggak mahal itu relatif. Tapi kalau kita ngomongnya adalah investasi jangka panjang, insya Allah nggak mahal. Apalagi dengan adanya BPOM itu semakin membuat konsumen percaya ke kita. Produk kita semakin laris, ya feedbacknya dapat lah, ya bermanfaat lah. Jadi ya anggap itu sebagai investasi, teman-teman. Yang keempat adalah sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal ini sama sifatnya, dia nggak wajib, tetapi kalau teman-teman punya sertifikasi halal di produk-produk teman-teman, terutama makanan, itu akan membuat kepercayaan konsumen akan semakin tinggi, terutama untuk pangsa pasar muslim ya, komunitas muslim kayak gitu. Ya, dia akan lebih memilih produk-produk yang memang terjamin halalnya. Untuk ngurus halal, berapa biayanya? Halal itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya dapat informasi, itu di angka sekitar 2,5 juta lah. Nah, teman-teman bisa mengajukan ke badan penyelenggara halal terdekat. Kalau dulu kan di MUI itu, nah sekarang di badan sendiri. Nah, teman-teman cari informasinya untuk mengajukan halal. Yang kelima adalah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT. Yang masuk dalam kategori alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT itu yang mana, Mas? Jadi ada beberapa produk, teman-teman, yang dia masuk harus memiliki izin edar. Ini bentuknya izin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Sebetulnya ada banyak sekali produk yang harus memiliki izin edar dari PKRT ini. Selain nanti izin-izin wajib yang saya sebutkan tadi ya. Nah, teman-teman harus memiliki izin edar ini. Salah satunya ya yang paling banyak diproduksi oleh UMKM adalah sabun cuci piring. Nah, kalau teman-teman itu punya produk jualan sabun cuci piring, harus mendaftar ke PKRT. Itu online juga. Terus yang kedua yaitu sabun cuci, baik itu krim maupun batang, sabun cuci tangan, terus pembersih lantai, terus ada lagi gendongan tangan atau gendongan buat anak, terus ada lagi masker non steril. Nah, kalau teman-teman mau jualan masker atau bikin masker, ya pastikan teman-teman juga mendaftar ke izin PKRT. Ini sifatnya online juga. Kalau ngurus izin sekarang lebih banyaknya online sih, memang lebih mudah lah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Terus izin berikutnya yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia. Ini bukan izinnya tapi standarisasi. Jadi kalau produk teman-teman itu pengen lebih dipercaya, lebih si audien atau konsumen lebih percaya ke teman-teman, ya paling tidak teman-teman bisa memenuhi standar SNI. Ada beberapa produk yang memang dia diwajibkan SNI, misalnya seperti helm atau misalnya seperti mainan untuk anak-anak. Nah, mainan untuk anak-anak itu sifatnya wajib untuk SNI. Tapi beberapa produk dia nggak wajib. Misalnya teman-teman itu punya produk fashion, batik ataupun pakaian jadi, itu nggak wajib SNI. Tetapi kalau punya SNI itu jauh lebih bagus, jauh lebih membuat konsumen itu mau percaya ke produk kita. Terus yang ketujuh atau yang pengen saya sampaikan yang terakhir di sini adalah hak merek. Nah, hak merek ini teman-teman ya untuk melindungi kita sih, sebetulnya ini bukan izin. Tapi saya pengen menambahkan bahwasanya kalau teman-teman punya bisnis, punya produk, jualan, ya urus hak mereknya. Kenapa? Ya kalau teman-teman sudah berjibaku mengembangkan bisnis, terus nanti suatu saat teman-teman mereknya diklaim orang, itu kan jadi repot. Nah, maka juga harus diurus. Ini murah, cara ngurusnya juga gampang. Nah, teman-teman kalau pengen tahu tutorialnya, silahkan klik video yang ada di sini. Ini membahas tentang bagaimana cara mendaftar merek. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, beberapa izin usaha yang harus teman-teman miliki. Jadi lebih jelas kan, izin usaha apa sih yang harus saya miliki untuk bisnis saya. Nggak semua bisnis itu harus memenuhi semua izin yang saya sampaikan. Nggak. Itu tergantung bisnisnya masing-masing. Kalau bukan makanan ya nggak perlu ngurus PIRT ataupun BPOM. Kalau makanan ya wajib mengurus beberapa yang saya sebutkan tadi. Jadi ya pastikan itu sesuai dengan bisnis yang sedang teman-teman mau kerjakan atau sedang jalankan. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.